Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Terus? Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Bunda, tolong ibu membaca ayat ini. Ibu lihat dari kacamata insaniah Maryam, dia tetap manusia. Jangan ibu nilai dari bahasa iman, masa Maryam orang soleh putus asa seperti itu. Jangan lihat dari sisi ini. Allah ingin menunjukkan, menampilkan satu gambaran bahwa Maryam itu manusia biasa. Kemanusiaan yang muncul ketika itu, pertama, hamil tidak ada yang mendampingi. Kedua, dia singkan. Yang ketiga, difitnah berzina. Manusiawi sekali dia ucapan seperti itu. Bukan karena imannya lemah, tidak. Allah ingin menampilkan di sini transparansi dari Allah bahwa Maryam tetap manusia biasa dan dia Bunda Isa. Ya, terus Bunda. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu." Logika ibu, bagaimana mungkin seorang hamil tua sudah tidak bertenaga menggoyang pohon kurma? Ibu lihat kan pohon kurma sebesar apa? Itu hanya isyarat aja dari Allah. Yang bergerak itu bukan dia. Ibu lihat kan di Saudi itu, di Madinah, pohon kurma seperti apa? Apa mungkin seorang wanita hamil bisa menggoyang pangkal kurma segini? Artinya apa, Bu? Hidup itu harus ikhtiar dulu. Sama dengan ketika istri Ibrahim, siapa, Bu? Siti Hajar, harus dari Sa'i dan Marwah 7 kali lari-lari. Muncul Allah takdirkan apa? Itulah air Zam-Zam. Jadi seorang ibu yang ulat itu ikhtiar dulu, soal hasil nanti Allah yang ngatur. Tugas kita manusia berusaha dulu maksimal. Secara teori manusia, bagaimana mungkin seorang wanita hamil bisa menggodang batang pohon kurma? Nggak masuk akal. Tapi bagi Allah mudah. Jadi ibu, kalau dapat persoalan masalah, ibu jangan ibu jangan mau diwawancari wartawan. Ibu jangan mau menanggapi fitnah. Fitnah itu nikmat, karena dengan fitnah pahala orang pindah sama kita, dosa kita pindah sama orang. Maryam itu difitnah, Nabi Musa itu difitnah, berzina dulu Nabi Musa itu difitnah. Musa menuduri pelacur. Tapi Allah takdirkan siapa yang memfitnah itu? Qarun. Makanya Allah takdirkan ditenggelamkan harta Qarun itu. Jadi posisi Qarun sekarang masih terjepit bumi sampai hari kiamat nanti, Pak. Ada yang terjepit bumi, satu Qarun, yang kedua orang yang mengketapel Ibrahim ke tumpukan panas itu. Karena sudah sangat panas, tumpukan apinya tinggi. Bagaimana Ibrahim agar sampai ke tumpukan kobaran api itu? Seorang laki-laki punya ide, kita bikin ketapel. Akhirnya dibikinlah ketapel besar. Ibrahim dimasukkan ketapel, diketapel dia. Ibrahim belum sampai ke api, orang itu terbelah bumi. Sampai hari kiamat dan sampai hari ini masih dijepit bumi. Jadi Allah langsung kasih. Jadi ibu jangan kecil hati melihat Indonesia hari ini. Tugas kita bergerak, kedua berdoa, yang ketiga yakin, selesai. Insya Allah kita ditolong. Ya, insya Allah. Aku akan turunkan 5.000 malaikat yang bertanda, kata Allah. Satu malaikat bisa mengalahkan 1 juta, 5 juta, 10 juta. Karena malaikat itu dari nur, cahaya, tidak mungkin ditembak. Lihat kasus Ambon itu. Begitu datang pasukan tertentu yang mau menembaki Islam, mereka teriak itu, orang kafirnya. Mereka lihat ada pasukan berjubah dari langit. Itu dijelaskan di surat, nanti surat 3 saya jelaskan, tahun 2018 insya Allah. Kami turunkan 5.000 malaikat yang bertanda. Jadi ibu kalau perang nanti suatu saat Allah takdirkan ada perang agama di Indonesia, ibu lihat kalau ada yang berjubah putih, sorbannya dilepas sampai ke sini terurai, kata Allah, itu malaikat itu.
bukan manusia biasa. Kedua, kalau ibu pergoki misalnya ada berkuda, di sebelah sisi kanan perut kuda itu berbulu putih atau merah, itu pasukan malaikat, itu bukan manusia. Jadi suatu saat akan Allah turunkan kalau kita di perang Indonesia, jangan takut. Nanti kita bahas. Subhanallah. Diturunkan nanti itu. Seandainya kamu diserang tiba-tiba, kata Allah, aku turunkan 5.000 malaikat yang bertanda, kata Allah. Seperti kemarin kan itu. Begitu orang kesulitan cari wudhu, Allah turunkan hujan. Selesai wudhu, angkat hujan, sholat Jumat selesai. Subhanallah. Itu semua karena apa? Takdir. Udah terus ayat itu. Maka makan, minum, dan bersenanglah, bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Bu, ketika ibu difitnah, ibu jangan banyak ngomong. Tugas ibu dekat kepada Allah, jangan banyak ngomong, yakin kepada Allah menurunkan pertolongan. Itulah pelajaran dari Maryam hari ini. Ibu ketika dilecehkan orang, jangan komentari. Seperti saya kemarin, kan dituduh sebulan Ramadan itu, waspadai munzir situng orang mengumpulkan dana untuk beli bom, bantuan bom di Poso kepada Santoso. Ibu lihat kan di WA kan? Ibu lihat enggak? Kurang gaul ibu. Sampai ada intel ke rumah saya. Subhanallah, saya difitnah mendukung dana teroris Poso untuk beli bom. Waspadai munzir situng orang, berbahaya. Akhirnya apa? Makan populer saya. Kemana-mana diundang. Mereka pikir, di mana sih letak bahayanya beliau? Akhirnya saya diundang kemana-mana. Saya ngisi di KPK, di Mahkamah Konstitusi, di markas TNI. Kira saya bilang, kira-kira berbahaya enggak saya? Ini fitnah, ada yang mau menjatuhkan. Termasuk Ustadz Farid Ubah, dikatakan aneh-aneh, khawarij segala macam. Nikmati aja fitnah itu. Pahala kita dapat, dosa pindah, enak kan? Subhanallah, gak usah marah di fitnah orang. Pahala dapat, dosa hilang. Ya, ini terutama yang dari PDIP ini, satu orang bisa lihat. Ya, nggak tahu saya apa perwakilan Mega atau apa ini. Oh ya, dapat kabar saya Bu sudah masuk. Bu Mega katanya sakit ya, kena kanker darah stadium 3. Astagfirullah. Ya, tapi ini jangan dimasukin. Kena kanker dia udah stadium 3. Oke, wallahu alam. Teruskan. Nanti ibu bahas aja di rumah. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Sudah melahirkan, dia bawa Bu orok ini masih merah. Wow, makin parah Bu. Cemeeh, bully sama beliau. Maryam, kamu orang soleh, kok tiba-tiba punya anak? Bunti yang tidak ada laki-laki sih kok, kira-kira bahasa Padangnya begitu. Kok mateng boten nenten bojone kok mateng. Lah keperiban gitu loh. Nggih? Terus Bu. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia Maryam menunjuk pada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Apa Bu kata? Tanya aja sama anak gue nih. Tanya sama dia, jangan gue. Oh, bagaimana mungkin dia ngomong bicara dengan buayan, kata yang lain. Masuk akal, yang benar aja ya. Maryam maksudnya. Oh, apa kata Isa? Waktu posisi masih merah. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa dalam gendongan ibunya Maryam itu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberikan aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi kesimpulan hari ini Bunda, dalam pandangan Al-Qur'an, Isa Al-Masih sebagai nabi, makanya haram kita menghadiri itu. Sampaikan prosesi ayat ini kepada anak. Makanya diponis Allah langsung Bun, surat 572, langsung 572. Langsung Bunda. Surat 572. Ayo udah.
Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan dan Tuhanku dan Tuhanmu, bukan sembahlah aku Tuhanmu. Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Tuhan sampean, Tuhan wang. Kulo beten Tuhan, je. Ibu ada orang Jawa di sini? Banyak. Ya terus. Apa kata Allah? Terus. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Oh, lihat Bu. Jadi orang Nasrani itu neraka jahanam, finnar khalidina fiha abada. Versi Quran harus kita imani. Menghargai mereka ya kewajiban kita. Lakum dinukum waliyadin. Tapi tanamkan kepada anak, kalau kamu murtad ikut agama mereka, nak, kamu neraka jahanam. Allah mengharamkan surga bagi mereka. Waspadai pernyataan Khalis Majid, orang-orang jil. Semua agama sama. Kalau semua agama masuk surga, untuk apa Allah menciptakan neraka? Yang masuk neraka siapa? Betul? Padahal Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Pelihara kami dari azab neraka. Jadi orang kafir, munafik, zindik masuk neraka, orang beriman surga. Kalau dikatakan semua agama sama-sama masuk surga, untuk apa Allah menciptakan neraka? Bu, udah selesai ya? Kesimpulan Al-Quran, Jesus not God. Isa bukan Tuhan. Oke. Kalau mereka berdebat, ada jawabnya. Dalam Bible atau Injil, Yohanes 17:3 berbunyi, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti Yesus utusan. Ini Alkitab yang mereka pegang hari ini. Jadi Yesus utusan Allah. Lukas 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia disunat, dikhitan, disunat. Berarti Yesus manusia. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani megang aurat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 42 pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar, Yesus puasa. Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib, maka Yesus dikapani dengan kain putih linen bersih. Yesus meninggal dikafani. Matius 15:24, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Ulangan 18:18, akan datang nabi bernama Ahmad, ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Kesimpulannya adalah Al-Quran, Injil dan Taurat memberikan informasi Yesus adalah nabi dan rasul, sama isinya. Selesai. Jadi nggak ada alasan. Yohanes 17:3 berbunyi, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Yesus utusan, sama dengan Rasulullah Muhammad yang mulia. Udah, selesai. Kenapa kita haram mengucapkan Natal dan menghadiri Natal? Karena Isa bukan Tuhan, dia utusan Allah. Sepakat? Jadi kalau bapak digodain sama tetangga atau dibully atau dilecehkan, kenapa sih Pak orang Islam tidak toleran sama kami, tidak mau mengucapkan selamat Natal? Katakan aja, tidak ada ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Pak. Iman kami dia sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, tolong tunjukkan di kelurahan Bethlehem kapan Yesus sebenarnya lahir. Sampai sekarang tidak punya kartu keluarga kapan Yesus lahir. Beda pendapat di dalam internal Kristen. Saya kira cukup sekian. Saya buka sesi tanya jawab 5 menit. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan, ada? Tolong ambil mic-nya. Kalau nggak ada saya pulang. Ya, silakan Pak. Tolong Mas, mic-nya. Mic. Ada ini pertanyaannya. Cepat, lari supaya kurus sedikit.
Silakan Pak, nama, status. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Saya Billy. Asli dari mana Pak? Kampung, jawab, Batak, Sunda, Aceh? Saya asli campuran almarhum Bapak Bugis, Ibu Sunda. Oh iya, Di Jakarta Pusat. Busan berarti ya, Bugis Sunda. Iya, silakan. Pertanyaan Pak. Ada pernah saya tadi yang mengenai Jil ya. Iya. Di situ salah satu di sini adik saya kebetulan paling kecil itu sudah menetap. Oh ya, astagfirullah. Kan ada kasus kan Bu? Sudah menetap. Umur berapa nikah dengan orang lain? Belum nikah, masih mahasiswa, tingkat akhir. Dia berpikiran seperti Jil karena waktu saya mengatakan saya interogasi dia itu terus terang dia mengucapkan dengan mulutnya sendiri. Bapak yang hubungi saya di BB itu ya? WA, SMS ya? Bapak yang hubungi saya itu kan? Subhanallah. Terus? Di situ dia menganggap bahwa Injil itu sama dengan Al-Quran dan kenapa kita menghina Injil sedemikian begitu. Nah di situ saya Umur berapa? Maaf, umur berapa dia? umurnya sekarang 23. Masuk Kristennya kapan? Sekarang dia ateis. Ateis? Malah sudah keluar dari Kristen? Dia sempat mempelajari agama lain gitu, dan dia sudah mengatakan bahwa dia sudah nggak Islam lagi. Tapi dia tidak masuk Kristen? Sejauh ini yang saya tahu kan Subhanallah. Kristen dulu. Fakultas apa dia? Fakultasnya dia di komunikasi. Komunikasi mana? UI? Unpad? Subhanallah. Begini, saya agak galau saya mendengar pernyataan Bapak ini karena kemarin juga ada sarjana IPB datang ke rumah saya, sudah ateis. Keturunan Arab, ibunya Surabaya. Begini aja Pak, Bapak jangan banyak dialog dulu sama dia, nanti Bapak salah kasih penjelasan malah dia makin parah ateisnya. Kapan bisa Bapak ke rumah saya bawa dia? Kalau saya sih bisa kapan saja, sekarang mungkin di hari weekend atau mungkin misalnya adik saya itu susah orangnya. Gitu, saya udah coba jemput dia waktu kemarin kita appointment start. Ini juga alasannya kerja. Kalau alasannya ya udahlah hari kerja sih saya masuk akal gitu ya. Tapi kalau hari Sabtu Minggu saya tuh Sabtu pagi. Bisa Sabtu pagi, saya di rumah jam 8 ada. Wisma Asri, Bekasi. Iya, tolong dibujuk, didoakan, kasihan Pak. Beliau ibu dan bapak kita, masih hidup bapak ibu. Di akhirat orang tua yang korban nanti. Saya bilang ke sini itu Ustaz, ibu saya itu justru membela adik saya bisa-bisa. Subhanallah. Jadi seolah-olah membiarkan saja itu adik saya itu seperti itu, tidak menasihati, tidak menegur. Nah, dan kejeripayaan tingkat saya itu dari dengan uang, begitu. Saya kan Jadi uang mewakili kasih sayang gitu ya. ibu saya memang bukan menjelekan, tapi memandang bahwa uang itu segalanya. Subhanallah. Saya nggak perlu berpikir bahwa uang itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Uang tidak bisa mewakili kebenaran kok. Tapi beginilah, hidayah itu kapan datang, dari mana dan kapan saja. Sabtu jam 8 bisa nggak ke rumah saya, tapi disiplin loh. Jam 8 tengah 8 harus sudah di rumah saya Sabtu. Diusahakan, tapi kalau nggak bisa pastikan tidak bisa. Kalau untuk Sabtu sih saya kelihatan kalau pagi nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Karena saya kerja itu saya pulang karena malam. Oh iya. Dan saya tuh setiap hari itu kalau bisa dikatakan dia sudah menjalan pagi. Ini pun saya kesini pun sebetulnya juga dalam lingkungan dari Ustaz sendiri. Dan saya baru pulang tadi pagi jam 6:30. Subhanallah. Jadi saya bela-belain di sini. Iya, saya tidak kasih jalan apa-apa kecuali itu harus bertemu dengan saya. Kemarin juga begitu, dari IPB, sarjana IPB, orang yang sangat cerdas, bekerja perusahaan swasta, educated, uangnya lumayan banyak. Saya tidak mengaku Tuhan, saya ateis. Wah, sejak kapan? Sejak saya selesai sarjana Pak. Kok bisa begitu? Allah itu tidak adil. Kenapa ibu dan bapak saya bercerai? Itulah jawabannya. Yang kedua, Allah tidak adil. Kenapa? Karena kenapa ada kaya dan miskin? Saya bilang justru adilnya Allah di sini. Seandainya orang kaya semua, sebenarnya saya siapa?